Oke, kita sudah live. Salam semuanya, saudara-saudara seiman dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, ART Tiga Channel, yang selalu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya, yaitu Pak Pendeta Juginsu. Waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Juginsu. Salam Pak Juginsu. Ya, salam Pak Aritonang, salam. Halo Pak, langsung aja Pak. Baik, luar biasa ya. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Malam ini ya, waktu yang baik ini, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk saya sharing firman Tuhan di channel ART Tiga Batu, channel yang luar biasa yang memberkati kita semua. Nah, sebelum saya berbagi firman Tuhan, ya tentu kita akan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita bagikan malam ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, bahkan di malam yang baik ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, sharing tentang kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu itu sangat kami butuhkan untuk kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena tanpa pengenalan yang benar, tidak mungkin kami beroleh keselamatan. Oleh karena itu, berkati hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, ya Tuhan Allah kami, sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, dan setiap peralatan yang kami gunakan berkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucur. Haleluya, amin. Oke, saya berbagi firman, maka kita akan mendengarkan satu lagu terlebih dahulu ya, satu lagu ya. Kita akan diberkati sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu
saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, teman-teman Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kali ini saya mau sharing satu topik firman Tuhan yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan itu pengen ya kita umatnya ini menyembah atau memiliki penyembahan yang benar atau penyembahan yang berkenan ya. Jadi saya sharingkan malam ini tuh penyembahan yang benar atau penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa penting sekali penyembahan yang benar atau penyembahan yang berkenan kepada Tuhan ya. Nah, ini satu topik yang menarik yang harus kita pahami ya. Nah, kita tadi sudah dengar satu pujian itu bagaimana kita siapkan hati kita. Karena tanpa Tuhan yang memampukan kita untuk mendengar firman Tuhan, kita tidak mungkin mengenal atau mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Nah, pertama begini, kenapa kita perlu mengenal Tuhan, kita perlu menyembah Tuhan dengan benar, kita perlu menyembah Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena tanpa mengerti Tuhan yang kita sembah itu, sebenarnya penyembahan kita sia-sia. Bahkan apa yang kita lakukan itu pun sebenarnya sia-sia. Nah, makanya kita perlu menyembah Tuhan dengan benar, menyembah Tuhan yang berkenan itu. Kita harus terlebih dahulu siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah. Ya. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah roh ya, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah itu roh. Ya, dia bukan fisik ya, dia roh. Dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata begini, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Perhatikan bahwa siapa yang mau menyembah Bapa, Tuhan yang adalah roh, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kenapa kita harus menyembah dalam roh? Nah, ini penting ya. Karena Tuhan itu roh, sehingga ketika manusia menyembah, maka
manusia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Harus ada frekuensi yang sama. Ya. Jadi kalau di dunia ini aja frekuensinya satu, katakanlah analog, satu digital gitu. Itu nggak nyambung, nggak ketemu. Kalau digital ya sama dengan digital. Hari ini TV sudah dipindahkan, TV analog sudah dihapus sama pemerintah, ya diubah menjadi TV digital. Nah, karena frekuensinya harus sama. Nah, demikian juga ketika kita menyembah Tuhan yang roh, maka frekuensinya harus sama. Maka kita harus menyembah dalam roh juga. Tidak bisa kita menyembah dalam fisik mengandalkan kekuatan tenaga kita, body kita untuk menyembah Allah yang roh. Nggak ketemu. Ya. Karena Allah itu roh, maka kita tidak bisa menyembahnya secara fisik, ya. Tapi juga harus dengan roh. Ya. Kenapa manusia harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Karena manusia sudah berdosa. Terpisah dari Bapa, terpisah dari Tuhan itu. Atau dikatakan mati rohani. Mati rohani itu seteru Bapa, seteru roh, seteru Tuhan. Kita ini musuh. Kalau kita musuh, nggak mungkin kita menyembah Tuhan itu, nggak mungkin. Ya, kita ini tidak kudus, sedangkan Tuhan kudus. Kalau kita menghampiri yang kudus, sedangkan kita tidak kudus, kita mati, Bapak Ibu. Ya, makanya perlu menyembah Tuhan yang berkenan itu harus dalam posisi yang benar, pengenalan yang benar. Ya, kalau manusia mau datang menghampiri tahta Tuhan, apalagi bicara kepada Bapa, itu impossible. Ya, nggak mungkin. Kita bisa mati karena dia kudus, dia tak terbatas, dia maha suci, kita berdosa. Pasti kita mati. Kenapa mati? Ya jelas, karena manusia itu sudah berdosa. Ya, manusia itu harus lahir baru dulu, baru dia bisa datang kepada Tuhan. Kalau enggak bisa. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 7 berkata begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ini berbeda. Kita dilahirkan dari daging, sedangkan Tuhan adalah roh. Nggak ketemu, Bapak. Frekuensinya berbeda. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa dilahirkan dari keinginan daging. Maka ayat 5 dikatakan ini, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Maka manusia yang mati karena dosa, ini harus dilahirkan kembali dalam roh. Supaya nyambung, supaya bisa ketemu kembali dengan Tuhan yang roh. Frekuensinya sama. Manusia yang tidak mengenal Tuhan, yang berdosa, nggak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, itu kenapa ya manusia itu harus bertobat lebih dahulu. Ya, kalau di dalam Roma 3 ayat 23 jelas ya, karena semua manusia atau orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan itu mulia. Manusia dulu, Adam, juga mulia. Karena diciptakan serupa dan segambar. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, dia mati rohaninya. Terpisah dari Tuhan. Kemuliaannya hilang. Maka manusia yang kemuliaannya hilang, nggak bisa bertemu dengan Tuhan yang mulia. Dalam Roma 6 ayat 23 jelas juga berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, manusia pada hakikatnya tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, jelas ya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, kenapa tidak bisa? Ya, karena manusia berdosa. Tidak bisa bertemu dengan yang kudus, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa. Makanya manusia itu harus dilahirkan kembali terlebih dahulu. Harus dihidupkan kembali rohnya. Sehingga bisa bertemu dengan Tuhan.
Ya. Nah, maka dikatakan manusia itu harus bertobat lebih dahulu, lahir baru. Makanya kalau kita lihat dalam Roma 10 ayat 9-10 yang sering disebut dengan syahadatnya orang Kristen, ya, ini jelas manusia itu harus dilahirkan kembali dengan roh supaya sama dengan Tuhan yang roh, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bisa kembali menyembah Bapa yang roh? Tentunya manusia itu harus dihidupkan kembali supaya menjadi pribadi yang hidup, bisa kenal Tuhan dan layak mendatangi gunung Tuhan yang kudus, tahtanya. Manusia tersebut harus benar dan dikuduskan supaya layak dan tidak mati saat bertemu yang kudus. Anda harus lahir baru. Anda harus percaya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mengakui dosamu, sadar tanpa Yesus engkau tidak bisa. Nah, ini harus jelas ya, manusia harus dilahirkan kembali. Ya, karena dengan dilahirkan kembali, manusia kembali kepada blueprint penciptaan awal. Perhatikan Bapak Ibu, teman-teman. Pendeta sering khotbah begini, oh kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu kurang tepat Bapak Ibu. Ya, walaupun ayatnya ada, Kejadian 1 ayat 26 ya, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu benar. Itu Adam, manusia pertama diciptakan benar. Serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kita keturunan seterusnya setelah Set, Adam melahirkan kembali Set, itu menurut gambar dan rupanya. Nya di situ bukannya besar Bapak Ibu. Nya di situ nya Adam. Jadi sejak Set, manusia diciptakan, dilahirkan menurut gambarnya Adam yang sudah berdosa. Walaupun Adam pada saat itu sudah bertobat. Tetapi kemuliaannya tidak seperti kemuliaan Adam waktu pertama diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, artinya apa? Manusia sudah berdosa. Itu kenapa dosa waris kecenderungan manusia sejak dilahirkan berbuat dosa. Kemuliaannya itu hilang. Jadi tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan yang kudus. Lalu bagaimana supaya bisa? Dia harus dilahirkan kembali dari air dan roh, menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali. Nah, pada saat itulah manusia kembali start awal kepada blueprint awal. Manusia dibenarkan, dikuduskan, ya, diselamatkan, menjadi prototipe blueprint awal untuk pada akhirnya melalui proses kehidupan yang benar, pengudusan, disucikan, berjalan dengan Tuhan, pada akhirnya serupa dan segambar dengan anaknya yang sulung. Siapa itu? Yesus Kristus. Tanpa itu, Anda tidak bisa menyembah Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa tahu kalau kita, gerejanya, orang percaya, jemaat, sudah melakukan penyembahan yang benar? Ini pertanyaannya. Atau penyembahan yang berkenan. Maka kita bisa melihat dan memperhatikan beberapa ciri penyembahan sejati atau penyembahan yang benar atau penyembahan yang berkenan, ya. Nah, pertama, ya, penyembahan yang berkenan itu tidak bergantung pada tempat. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ya. Penyembahan yang benar berkenan itu tidak tergantung pada tempat, pada arah, hadap kiri, kanan, atas, bawah, enggak. Dan dia tidak bergantung pada tempat, di sini, di sono, atau dimanapun, enggak. Dalam Yohanes 4:21 berkata begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi ini waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus jelaskan. Waktu Tuhan Yesus menginjili ini perempuan, berkata begini. Ya, Bapak Ibu udah tahu lah ceritanya perempuan ini banyak suaminya dan sebagainya ya.
Tuhan Yesus katakan begini, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel itu dulu terpecah dua. Ada Israel Utara, ada Yehuda, ya, di Yerusalem, di Israel Selatan. Nah, yang Israel Utara itu ya pada akhirnya sering disebut nanti Samaria, orang Samaria. Artinya dia keturunan Israel juga, tapi yang sudah menikah dengan perempuan atau bangsa-bangsa lain. Ya, sedangkan Yehuda, Israel Selatan itu masih murni. Ya. Nah, jadi Yehuda yang Israel Selatan itu menyembah di Yerusalem. Sedangkan Israel Utara menyembahnya ya pada saat setelah pembuangan dan pada zaman setelah itu waktu Yesus bertemu, mereka menyembah di bukit atau gunung yang namanya Gerizim atau Gerizim, ya. Nah, mereka menyembah di sana. Ya, karena menurut bangsa Israel ini orang sudah bukan murni lagi Israel. Dia sudah menikah dengan bangsa-bangsa lain. Maka tempat penyembahan mereka itu di gunung atau di bukit Gerizim. Sedangkan Israel menyembah di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus katakan begini, akan datang saatnya engkau tidak akan menyembah Bapa di gunung ini ataupun di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan penyembahan yang benar tidak tergantung di satu tempat ke arah mana. Enggak. Ya. Karena Tuhan itu adalah roh, maka dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Bapak Ibu. Dan dia maha hadir, omnipresent. Karenanya penyembahan kita bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja kita mau menyembah dia, Bapa itu. Ya. Karena Tuhan yang kita sembah memiliki waktu 1 kali 24 jam dan 7 hari dalam seminggu untuk ditemui oleh umatnya. Jadi, ya, kalau ada manusia yang hanya bisa dan mau menyembah Tuhannya hanya di satu tempat tertentu atau mengarah kepada tempat tertentu, itu menandakan bahwa manusia tersebut belum mengenal Tuhan yang benar, yang maha hadir itu. Kasihan ya kita, kalau ada umat yang menyembah Tuhannya tergantung pada satu tempat atau satu arah, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan berarti dia belum mengenal Tuhan yang benar. Tuhan-Tuhan ilah-ilah dunia mungkin iya. Tapi Tuhan yang benar itu tidak dibatasi oleh satu tempat. Ini firman Tuhan loh. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi, kasihan kita melihat kalau ada orang yang masih tergantung menyembahnya kepada satu tempat. Atau di tempat tertentu, atau mengarah kepada tempat tertentu. Tuhan kita, Bapa itu tidak. Dia roh, dia omnipresent. Jadi tanda pertama, orang yang menyembah Tuhan, yang berkenan, yang benar, penyembahannya tidak bergantung pada satu tempat. Karena dia omnipresent. Ya, dia tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Nah, kedua, bagaimana penyembahan yang berkenan? Yaitu mengenal pribadi yang disembah. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini penting sekali ya, penting sekali. Anda menyembah Tuhan yang salah, sia-sialah penyembahanmu, ibadahmu, persembahanmu, jerih lelahmu, pelayananmu, sia-sia kalau engkau menyembah Tuhan yang salah. Makanya ketika kita menyembah, penyembahan yang berkenan harus mengetahui siapa pribadi Tuhan yang disembah. Harus Tuhan yang benar. Kalau Anda menyembah Tuhan yang salah, nggak ada efeknya, nggak ada berkatnya. Yohanes 4 ayat 22 berkata begini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus kepada perempuan itu. Engkau menyembah di gunung ini, di gunung Gerizim ini. Engkau menyembah Tuhan yang nggak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Ya. Nah, jadi
Artinya begini Bapak Ibu, mengenal Tuhan yang kita sembah itu penting ya. Hati-hati kalau Anda menyembah Tuhan yang salah. Hati-hati. Ya. Lalu, ya, apa sih kelebihannya Tuhan yang kita sembah ini? Nah, kelebihan Tuhan yang kita sembah, dia adalah ya Tuhan yang diajarkan itu orang Kristen ini adalah Tuhan yang luar biasa. Ya. Kelebihan yang dimiliki oleh orang percaya itu enggak dimiliki oleh agama lain, Bapak Ibu. Orang percaya menyembah Tuhan yang dikenal, yang kita kenal. Hal ini karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada umatnya, kepada kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14-nya dikatakan begini, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Melihat kemuliaannya. Artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memperlihatkan, memperkenalkan dirinya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Maka kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Maka ketika kita menyembah Tuhan yang benar. Kita menyembah dengan benar, kita menyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati loh. Anda hari ini capek melayani, ya tunggang-tungging di situ, memberi persembahan dan sebagainya. Anda menyembah, tapi Anda menyembah Tuhan yang tidak Anda kenal. Hati-hati, semuanya sia-sia. Anda penting perlu sekali mengenal Tuhan itu dengan benar. Siapa Tuhan yang Anda sembah? Kalau salah, bahaya Bapak Ibu. Makanya, ya dalam Ayub itu dikatakan begini, pengenalan pribadi akan Tuhan itu penting. Bahkan Ayub sendiri, orang yang tidak ditemui kesalahannya, itu Tuhan loh yang bilang, ya. Itu pernah tidak kenal Tuhan yang benar. Dia berkata begini, dalam ayat 42 ayat 5-6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sebelum-sebelumnya, Ayub itu mengenal Tuhan dari kata orang. Hati-hati kalau Anda hari ini mengenal Tuhan karena orang tuamu, karena engkau terlahir dari keluarga Kristen, karena engkau belajar baca buku, ya. Tapi engkau tidak pernah memiliki pengalaman pribadi perjumpaan dengan Kristus, tidak mengenal Yesus dengan baik, engkau akan ditolak. Tapi Ayub luar biasa berkata ini, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Wow, Ayub pernah declare dia percaya mengenal Tuhan karena kata orang, tapi pada saat itu kemudian dia memandang Tuhan, mengenal Tuhan dari kata dia, pengalaman pribadi dia, perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Dia kenal Tuhannya dengan baik. Maka dia pernah mencabut kata-kata kutuk ataupun kata-kata yang tidak benar yang pernah dia katakan. Setelah dia mengenal, memandang Tuhan dengan benar. Ya. Nah, karenanya pengenalan yang benar, ya, kepada Tuhan itu penting Bapak Ibu. Karena mengenal Tuhan yang dengan benar itu membawa hidup yang kekal. Jadi hati-hati kalau Anda selama ini menyembah, rajin beribadah, tapi Anda nggak kenal Tuhan hanya karena rutinitas, ya karena hari Minggu ya ke gereja, karena saya pengikut Kristus, ya saya begini, memberi persembahan dan sebagainya. Itu baik. Tapi kalau Anda tidak mengenal Tuhan dengan benar, Anda nggak bisa selamat. Anda nggak bisa masuk surga. Anda nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena pengenalan yang benar membawa hidup yang kekal. Dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Hati-hati Bapak Ibu. Anda harus kenal Bapa.
satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bahasa Yunaninya itu ginosko, mengenal karena pengalaman pribadi, punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kalau Anda Kristen hanya karena orang tua, Anda Kristen karena belajar di sekolah, ya, tapi nggak pernah mengenal Tuhan secara pribadi karena perjumpaan pribadi, hati-hati engkau akan ditolak. Ya, emangnya kalau nggak kenal Tuhan bahaya ya? Oh bahaya Bapak Ibu, jelas ya. Nggak kenal Tuhan maka Tuhan tolak. Apa ada ayatnya? Ada. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hati-hati Bapak Ibu. Anda, apalagi kita ya, sebagai laki-laki, kepala keluarga, kita ini imam Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan, hati-hati ya, tidak mengenal Tuhan, maka Tuhan tolak. Dan Tuhan juga menolak kita sebagai imam. Imam itu tahu nggak? Imam itu adalah pribadi perantara antara Tuhan dan umat Israel. Nah, berarti kita ini adalah imam-imam bagi keluarga kita. Tapi kalau kita nggak kenal Tuhan dengan benar, kita pun ditolak oleh Tuhan. Otomatis kalau kita ditolak oleh Tuhan, bahkan anak-anak kita pun dikatakan apa? Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Maka anak-anak kita pun akan ditolak oleh Tuhan. Ya, kalau Anda bergereja, ada satu gembala pendeta. Hati-hati kalau Anda berjemaat ternyata gembalamu, pendetamu nggak kenal Tuhan, ya. Maka dia akan ditolak oleh Tuhan sebagai imam perantara di situ. Yang otomatis Anda pun sebagai anak-anak rohaninya akan ditolak juga. Makanya perlu kita belajar Bapak Ibu. Baca firman, mengerti firman dengan benar. Ya, jangan hanya sekedar gembala, pendeta dan sebagainya, tapi pendetanya sendiri nggak kenal Tuhan. Maka dia ditolak sebagai imam, Anda pun ditolak sebagai anak-anak rohaninya. Ya, hati-hati, pengenalan akan Tuhan itu penting. Nggak kenal engkau ditolak. Ini firman Tuhan, Hosea 4 ayat 6. Ya, makanya manusia harus berusaha mengenal Tuhan yang benar. Berusaha mengenal Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Nggak main-main. Mengenal Tuhan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Harus ada usaha, sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan. Belajar, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan jadi Kristen gampangan. Oh ya, saya sudah Kristen karena lahir dari keluarga Kristen. Oh, yang penting percaya sama Tuhan Yesus, selamat. Enggak begitu. Ya, Anda percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru, tapi Anda juga harus belajar menjadi murid, mengenal gurumu, Tuhanmu, juru selamatmu. Makanya dalam Hosea 6 ayat 3 berkata apa? Marilah kita mengenal dan berusaha. Jadi tidak cukup mengenal, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hati-hati Bapak Ibu. Anda perlu mengenal, bahkan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada effort, ada usaha. Karena mengenal Tuhan itu penting. Anda nggak kenal Tuhan, Anda ditolak. Anda nggak kenal Tuhan dengan benar, Anda nggak bisa masuk kerajaan surga. Anda nggak bisa selamat. Saya tegas hari ini mengatakan, kekristenanmu tanpa mengenal Tuhan dengan benar, engkau akan ditolak. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Hari ini pengajarannya harus keras. Kita harus bertumbuh, bukan susu bubur lagi makanannya, tapi harus makanan yang keras, karena ini sudah akhir zaman, Bapak. Akan banyak pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu yang datang memutarbalikkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hati kita saja. Ya, tentang berkat dan sebagainya. Itu oke, nggak salah. Tapi ingat, kita pun harus masuk dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Ya. Nah, kenapa Tuhan itu sangat berkepentingan Bapak Ibu, ya, dengan pengenalan akan pribadi Dia dengan benar. Jangan main-main loh. Tuhan itu lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada persembahanmu sekalipun. Walaupun jelas persembahan itu penting, bahkan
Firman Tuhan katakan jangan datang kepada dia tanpa persembahan. Jangan naik ke gunungnya tanpa persembahan. Benar. Tapi ternyata Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada persembahanmu. Jadi saya mau katakan, Anda yang hari ini memberikan persembahan besar luar biasa di gereja, menjadi donatur ini dan sebagainya, itu baik, Bapak Ibu. Itu baik. Tapi ingat, Tuhan jauh lebih suka pengenalanmu akan dia daripada persembahan. Karena engkau memberi persembahan sebanyak apapun tanpa mengenal dia dengan benar, persembahanmu akan sia-sia. Ditolak. Emangnya ada ayatnya? Oh, ada Bapak Ibu. Itu luar biasanya Tuhan kita. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Oh, korban sembelihan itu persembahan Bapak Ibu. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Lihat, Tuhan menyukai pengenalan akan dia lebih daripada korban-korban persembahanmu, Bapak. Tuhan mementingkan engkau mengenal dia, menyembah dia dalam kebenaran, menyembah dia dengan benar. Ya. Walaupun di sisi lain Tuhan berfirman agar tidak dengan tangan hampa ketika datang ke gunung Tuhan, tapi Tuhan lebih suka dengan pengenalan dibandingkan korban. Ya. Memang dalam ayat Ulangan 6 ya, 16 ayat 16 ada berkata begini. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi, orang Israel dewasa laki-laki, itu 1 tahun, itu diwajibkan 3 kali datang ke Yerusalem untuk memperingati hari-hari raya. Dan ketika ya hari raya itu, mereka nggak boleh datang dengan tangan kosong, Bapak Ibu. Ya, hari raya itu adalah hari raya Paskah, ya. Lalu ada hari raya Safaot, ya. Lalu ada hari raya Saloh Regalim. Yang itu tadi, ya. Paskah di sini. Jadi setelah Paskah 7 hari itu ada hari raya roti tidak beragi. Jadi 2 hari raya ini digabung, Paskah dan hari raya roti tidak beragi, 7 hari. Lalu pada hari raya 7 minggu, ya, lalu hari raya pondok daun. Nah, dikatakan waktu datang jangan dengan tangan hampa, harus ada persembahan korban. Benar Bapak Ibu, kita pun hari ini ketika kita datang menyembah Tuhan, yang hari Minggu, kita nggak bisa dengan tangan kosong, harus ada persembahan yang kita bawa. Tentu persembahan yang paling baik adalah tubuh kita, ya. Tapi ya juga tidak dengan tangan kosong Bapak Ibu. Ada persembahan uang yang kita kasih. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan jauh lebih mementingkan pengenalan akan Dia dengan benar daripada persembahanmu yang berjibun itu. Makanya hati-hati ketika beribadah hari Minggu, ketika firman ditabur, Anda harus benar-benar serius. Ya Bapak Ibu ya, jangan main HP, lihat kiri kanan. Harus serius Bapak Ibu. Karena ketika firman ditabur, kita itu lagi belajar untuk mengenal firman itu. Siapa? Mengenal Tuhan itu. Karena pengenalan yang benar inilah yang akan membawa engkau pada keselamatan. Bukan persembahanmu, bukan. Ya, ini penting ya. Nah, Bapak Ibu, ya, Tuhan menolak orang yang tidak mengenal dan tidak dikenal Tuhan. Hati-hati ya. Jadi kita ini nggak bisa main-main ya. Pengenalan akan Tuhan itu penting ternyata. Ya. Tidak menyembah Tuhan dengan persembahan dan ya, itu penting. Dan mengenal Tuhan ya, itu jauh lebih penting. Nah, Galatia 4 ayat 8-9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah. Perhatikan Bapak Ibu, semua kita yang terlahir
berdosa ini pada awalnya tidak mengenal Tuhan. Karena kita mati, Bapak Ibu. Mati rohani. Tidak bisa kenal. Dahulu kita semua tidak mengenal Allah. Akibat kita tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi waktu kita belum mengenal Tuhan, sebenarnya kita ini hamba setan, hamba iblis, hamba dosa. Dan waktu kita menyembah, beribadah, kita bukan menyembah Tuhan yang benar. Tapi Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, ayat 9, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Wow, luar biasa. Ketika kita mengenal Allah, Bapak Ibu. Dan jauh lebih penting dari itu, bukan mengenal saja, atau lebih-lebih sesudah kamu dikenal Allah. Wow, ini baru yang paling top. Bukan hanya mengenal Allah, tapi dikenal oleh Allah. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai perhambaan diri lagi kepadanya. Jadi Bapak Ibu, dulu memang kita tidak kenal Tuhan. Tapi sekarang kita sudah kenal setelah lahir baru. Roh kita dihidupkan kembali, dilahirkan kembali. Kita mengenal Tuhan yang benar, menyembah dengan benar. Tapi lebih luar biasanya, kita juga dikenal oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, jangan lagi kita berbalik menyembah kepada roh-roh dunia, ilah-ilah ini yang nggak maha kuasa, Bapak Ibu. Jangan. Jadi penyembahan kita pun sudah harus penyembahan yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa penting sekali mengenal Tuhan? Karena ini Bapak Ibu, tadinya kita tidak kenal Tuhan, ya. Lalu kita mengenal Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mengenal, dengan mengenal Bapa, Yesus kita selamat, dan puji Tuhan, pada akhirnya kita dikenal Tuhan. Itu hebatnya Bapak Ibu. Makanya ayat yang mengatakan, wah kasihan orang Kristen, Tuhannya nanti menolak. Dia katakan, "Nya engkau pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal." Oh, hati-hati. Itu bukan seperti itu. Benar engkau akan ditolak karena kalau engkau hanya mengenal Tuhan hanya sekedar karena kelahiran. Kristen karena lahir dari orang tua Kristen. Atau Kristen karena belajar. Ya, karena kelahiran itu karena alami, itu Yunaninya itu dikata suneme. Suneme. Kalau mengenal karena belajar, mengerti Yesus, itu namanya episteme. Tapi kalau mengenal Tuhan karena pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Yesus, itu namanya ginosko. Lebih hebat lagi kalau eido, ya, mengenal apa yang isi hati Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Ini hebatnya orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, kita mengenal Tuhan yang benar yang kita sembah dan kita dikenal oleh Tuhan kita. Dan percayalah, engkau akan tidak ditolak. Dan tidak akan ada kata-kata, "Nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Nanda. Tuhan Yesus pasti kenal kita kalau kita punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Dia. Karena Tuhan Yesus nggak mungkin berbohong. Masa kita pernah berjumpa dengan Yesus, punya pengalaman pribadi, lalu Yesus, "Aku nggak kenal engkau." Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bapak. Jadi perlu sekali Anda ginosko, mengenal Tuhan, ya. Jadi tidak cukup hanya mengenal, tapi dikenal Tuhan supaya Anda tidak ditolak Tuhan. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya penyembahan kita berkenan di hadapannya? Cirinya yang ketiga, di dalam roh dan kebenaran. Nah, karena Dia roh, maka ketika kita menyembah harus dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Roh kita ini harus dihidupkan kembali supaya hidup, supaya bisa bertemu dengan roh Allah yang besar. Kita ini tadinya berdosa, dikuduskan, dibenarkan, maka kita bisa datang kepada Dia dan nggak mati, gitu loh. Ya, dan kebenaran, tentu kebenaran di dalam firman, di dalam Yesus Kristus. Kita nggak bisa datang kepada Bapa yang roh tanpa melalui Kristus, nggak bisa Bapak Ibu. Karena Kristus itulah pendamai, juru damai kita. Waktu kita berdosa, kita ini seteru, Bapa, musuh. Maka ketika kita datang, kita pasti mati, diperangi.
Tapi ketika Yesus di tengah sebagai juru damai kita, perantara kita, maka ketika kita datang, kita sudah dibenarkan. Bukan karena kita hidup benar, enggak. Kita dibenarkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Karena pada hakikatnya kita orang berdosa. Tidak bisa datang kepada Bapa yang kudus. Tapi karena kita beriman kepada Kristus, maka kita dibenarkan. Walaupun kita belum benar. Tapi kita dibenarkan karena darah Kristus yang sudah mati di kayu salib. Darahnya tercurah, menebus kita, membayar kita dengan tunai, tanpa kredit ya, tunai. Kita berpindah dari hamba dosa, hamba setan menjadi hamba Tuhan. Maka ketika kita menghampiri Bapa yang kudus itu, kita harus menghampirinya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24 yang sudah kita baca tadi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tanpa menyembah dalam roh dan kebenaran, Bapa tidak berkenan dan engkau akan ditolak. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka manusia yang akan menyembah dia harus memiliki pengertian yang benar terlebih dahulu akan Tuhan. Dan tentunya harus memiliki roh yang hidup. Dalam hal ini manusia tersebut harus dilahirbarukan. Perhatikan Bapak Ibu, Anda harus dilahirbarukan. Ya. Tanpa itu nggak bisa. Karena tanpa kelahiran baru manusia pada hakikatnya mati. Secara rohani sehingga tidak bisa memiliki hubungan dengan Allah yang roh. Karenanya manusia tersebut harus dihidupkan terlebih dahulu atau dilahirbarukan. Ya, sehingga bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya. Kebenaran itu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tanpa melalui Yesus, Anda tidak bisa menyembah Bapa. Ya. Terakhir Bapak Ibu, mengenal Tuhan itu perlu. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi hari ini kita sudah belajar ternyata penting mengenal Tuhan dan harus ada usaha untuk mengenal Dia. Tanpa pengenalan yang benar, Anda nggak bisa selamat, Anda nggak bisa masuk surga, penyembahan Anda pun tidak akan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa, hamba-Mu boleh menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, sehingga siapapun nanti yang mendengarkan boleh diberkati. Kami rindu Tuhan, ada orang yang diselamatkan, orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan silakan Pak Aritonang. Iya Pak, ini silakan teman-teman mau gabung ya. Kalau yang mau gabung, ini katanya nggak ada yang kirim linknya Pak. Gimana Pak? Gak ada yang diskusi nih kelihatannya. Ya. Gak ada yang masuk Pak. Oh, ya karena mungkin udah malam itu ya. Tapi itu ada Bro Badri. Ayo Bro, masuk Bro. Jose Haizar, Pak Wong LE, Atika juga. Lestari, ya salam juga. Ya. Salam semuanya teman-teman ya. Jadi penting sekali mengenal Tuhan itu dengan benar ya, karena tanpa pengenalan yang benar, wah kasihan sekali. Ya, kasihan sekali. Atau nyanyi Pak Baritonang, nyanyi dulu. Enggak, ada pula sini Pak Prianto Jamaah sini di rumah ini. Malu saya nyanyi. Oh. Nanti kedengaran suara masnya Pak Juginsu. Ya, hambanya dulu. Pak Prianto nyanyi dulu. Waduh, saya kalau nyanyi harus pakai alat musik. Ada songkar. Apanya? Songkar. Gitu ya. Yang dimasukkan kita kan ke HP lagi. Oh, untuk bisa ditampilkan. Iya, dari ini apa? Aduh, ini kenyang banget Pak.
Kita makan tadi kan banyak makannya 2 porsi. Jadi makan BPK tadi enggak? Enggak, Enggak, kita makan bebek aja. bebek sama udang. Udah. Wih, mantap. Luar biasa itu. Di mana itu? Lele sama udang. Gimana Pak? Di mana lele sama udang? Di Medan lah. Ya, daerah mana? Daerah ini apa jalan ini apa namanya? Dekat Makam Pahlawan, Jalan Singaraja. Oh, dekat Singaraja, Pahlawan. Mantap, mantap. Jadi jelaskan Pak Ritonang, penting pengenalan akan Tuhan kan Pak? Iya, iya. Ya. Ya. Jadi ini saya Pastor Prianto. Jadi memang pengenalan akan Tuhan itu sangat perlu ya bagi kita sebagai orang percaya. Karena kalau kita nggak kenal sama Tuhan, nggak mungkin kita jatuh cinta sama Tuhan begitu. Jadi Ya. bayangkan saja kalau misalnya seseorang itu baru ketemu, nggak mungkin langsung, sayang, nggak mungkin kan begitu. Jadi kita harus kenal dulu siapa pribadi yang sedang bertemu dengan kita, baru lama-lama kita jatuh cinta, akhirnya kita jatuh cinta, kita mau senangkan begitu hati orang yang bertemu dengan kita. Nah, begitu juga dengan kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita udah mengenal siapa Tuhan, pribadinya Tuhan itu, kita jatuh cinta sama dia, kita menyenangkan Tuhan lewat apa? Lewat penyembahan kita, lewat puji-pujian kita, lewat bukan hanya sekedar pujian juga. Jadi mungkin ada hal-hal yang kita bisa buat, yang penting tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi artinya bahwa nggak mungkin bagi seorang yang mengklaim dirinya sebagai orang Kristen, dia cinta Tuhan, dia mau berikan penyembahan pujian kepada Tuhan, kalau dia nggak kenal sama pribadi Tuhannya itu. Begitu ya. Jadi ya orang percaya jangan pernah, orang Kristen jangan pernah klaim diri sebagai orang percaya kalau tidak atau belum ya bertemu atau mengenal Tuhan yang kita sembah. Begitu. Pak Jadi Jose, ya. pengalaman pribadi bersama Tuhan Iya, itu harus. penting. Penting ya Itu hambanya penting ya. sekali. Itu penting sekali. Seperti apa yang pernah dialamin oleh seorang Ayub, bahwa ketika dia boleh mengalami pemulihan itu karena dia sudah mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Karena dulunya dia hanya mendengar dari kata orang saja. Dia belum pernah ketemu dengan Tuhan. Tetapi dikatakan di Ayub pasal 42 itu, di bagian ayat yang kelima, 6, lalu 5, dikatakan bahwa dulu aku hanya mengenal dari kata orang saja tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri ya melihat ya perbuatan Tuhan yang luar biasa. Jadi itu sebabnya sebenarnya orang percaya itu tidak hanya sekedar mendengar apa kesaksian dari orang lain, tetapi harus mengalami bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar sekali. Ketika kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa, ada mujizat boleh kita alami dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita alamin, yang menurut atau dengan pikiran kita ini sesuatu hal yang tidak mungkin kita terima, kita dapatkan. Nah, itu datanya dari Tuhan, kita baru bisa katakan bahwa aku mengenal Tuhan yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, yang mengadakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, apa yang tidak pernah terlihat di mata saya sebelumnya, belum pernah dengar lewat pendengaran saja, tapi sekarang Tuhan melakukan itu atasku. Itulah ya berkat yang luar biasa, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita alamin, ya. Jadi artinya bahwa orang percaya harus mengalami, ya, harus mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia harus mengerti, jangan hanya pernah dengar saja begitu, Pak. Nah, bagaimana kita boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita belum kenal siapa Tuhan itu. Betul. Makanya menarik ya, kesaksian orang itu sih bagus ya. Kan hari-hari ini banyak sih yang bersaksi sih. Itu baik. Tetapi kita sendiri harus punya pengalaman bersama Kristus kan hambanya kan? Ya.
Betul, betul. Iya, karena tanpa pengalaman pribadi kita ini nggak akan mengerti Tuhan yang kita sembah gitu loh. Jadi Iya, bagaimana kita kan kita hanya bisa dengar dari kata orang, Pak. betul. Harusnya kita Nah, juga alami pribadi kan? Pak, open cam dulu katanya, Pak. Oh ya, oke, oke, oke. Oh ini saya open cam disuruh Pak Ritonang nih. Oke ya, saya open cam deh. Komandan harus diikutin. Ya, luar Oke. biasa. Salam Pak Franky. Ini, Frankie. halo Salum, ini air tiga batu udah ganti ya? Siapa ini? Itu gelap Lagi itu. di rumah. Hah? Ini keponakannya. Ini keponakannya nih. Lagi main ke rumahnya tiga batu nih. Ini Hah? ketemu dengan komandan nih. Prianto lagi nginap di rumahnya tiga batu. Sekedar ketemu aja dulu, Pak. Lain waktu kita nginap lagi. Oh, Besok udah harus pulang ke Nia soalnya. oh begitu. Mantap lah kalau udah begitu. Bagus. Yes. Mantap, mantap. Halo, Pak Aritonang atur tuh Prianto Jamasi di Medan. Jangan bikin malu sama komandan. Ya jatuh lah, masa nggak jatuh? Namanya hamba Tuhan. Nah, itu saya. Makanya senang. Supaya jangan apa. Supaya sesuai dengan judul. Apa judulnya Pak Iya. Pak Joginsu? Penyembahan yang berkenan. Iya betul. Diajak ke olah kisah Saya, dulu lagi sama saya saya. sangat kenal gitu penyembahan yang berkenan. Kita menyembah pertama karena kita mengenal Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Jadi jelas. Jadi sehingga kita tahu supaya berkenan. Kalau kita tahu siapa yang kita sembah, maka kita tahu menyembahnya supaya dia berkenan, ya kan? Kalau kita tidak tahu bagaimana mau berkenan, Ya. Iya. jelas nggak? Apalagi kalau Syukur di tempat kita- gelap di goa. Ah, itu makanya saya di tempat gelap ini sekarang karena saya tidak tahu siapa yang kusembah. Jadi di goa terus saya ini. Itu dia. Bagus. Sudah bagus sudah. Di goa, Pak. Nah, udah kelihatan dua-dua kalian. Mantap. Udah minum udah dibikin kopi tuh Prianto Jamasi. Udah dibikin kopi, kalau belum bikin kopi komandan itu kasih bir dulu, bilang kasih sambil minum bir. Yalah Tuhan berkati. Jadi memang Pak Juginsu sangat bagus tadi khotbahnya, penyembahan yang jelas. Kita kenapa penyembahan yang berkenan? Pak Franky udah makan di Gua Hira. Ini nah. Nah ini udah tadi, makanya. Nah mantap. Sip. Kasih dulu. Udah Masa dikasih lebih sudah panjang nggak tadi? Masa cuma dikasih pisang Ambon sih? Ini Iya. kalah. Loh, ini kekenyangan ini Pak, kenyangan. Kebanyakan Udah. makan 2 porsi. Ini Apa? itu Lebih kalau- panjang nggak? bukan pisang Kalau pisang Ambon di Nias juga banyak, Pak. Iya. Bukan, udah kekenyangan dia makan 2 porsi Pak. Pak Prianto ini Oh, dia mantap, juga mantap, makan. mantap. Ya udah bagus, babi panggang udah mantap. Pokoknya ini perintah komandan sama tiga batu, pulang besok ke Nias jangan sampai nggak ada ongkos. ada Kan sampai Ya, naik kembali sampan ke- loh. Nah, kembali ke topik Pak Juginsu tadi memang betul sangat. Saya heran ini kali ini biasanya dia kirim sama saya link. Nah, kenapa malam ini nggak dikirim link? Saya bingung. Baru saya searching ternyata ada live. Ini perlu saya perintah, saya tegur dulu ini komandan ini. Biasanya dia setiap link Pak Franky link ini nggak ada dia. Dia mau menyembah sendiri kali karena dia sudah sama Prianto Jamasi. Dia nggak ingat saya, dia nggak mau, dia mau menyembah. Mereka berdua aja menyembah kali nggak ikut lagi saya gitu. Waduh, keterlaluan nih tiga batu ini. Ya puji Tuhan Pak Juginsu penjelasannya cukup jelas tadi. Tadi diambil dari mana Pak? Saya sempat ketinggalan tadi mendengar sebagian tadi saya dengar. oh iya. Buka dulu mute-nya Pak Juginsu. Mute-nya masih ditutup tuh nggak denger apa yang diomongin. Iya Pak Juginsu. Dari Yohanes 4, Pak, tentang bagaimana Yesus bertemu Dari dengan apa? perempuan Samaria. Yohanes 4. Dari apa? Oh, apa? Yohanes Kurang 4, jelas. Pak. Oh, Yohanes 4 tadi. Yohanes 4. Tadi ada juga tuh waktu Paulus saya
memperkenalkan kepada kalian adalah Allah yang kami kenal. Itu di mana, di kisah Pasar Rasul berapa? Oh, itu ceritanya. Halo Pak, kok putus-putus ya Pak Jukinsu? Oh ya. Di Korintus Pak, di Athena Pak, Athena. Iya, itu kan aku datang untuk memperkenalkan kepada kamu Allah yang kami kenal. Kalian menyembah Allah yang tidak kamu kenal, tapi saya datang untuk memperkenalkan Allah yang kita kenal. Kan gitu kan? Ya. Berarti kita menyembah Allah Allah yang kita tidak kau kenal itulah yang aku Iya. beritakan, kata Paulus. Iya. Makanya dan kita bisa menyembah berkenan kepada dia karena kita mengenal dia kan. Ya kan Pak Jukinsu? Jadi saya kira Korintus tadi itu. Jadi bagaimana kita menyembah Allah yang tidak kita kenal, makanya kita selalu membela dia karena kita tidak mengenal Allah kita kan. Sehingga kita selalu membela dia. Itu bedanya. Kenapa kita membela? Masa Allah kita bela? Karena kita tidak tahu siapa yang Allah kita sembah. Nggak ada tahu kekuatannya. Kan begitu Pak. Kalau kita tidak tahu kekuatannya, berarti kita bela. Gitu Pak Jukinsu. Jadi itulah sekarang sangat jelas tadi penjelasan Pak. Makanya Pak Franky, ya. Pak Franky, itu yang di Galatia 4 ayat 8 berkata begini Pak. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Betul. Itu dia. Jadi waktu kita dulu Pak nggak kenal Tuhan, kita ini nggak mengenal Tuhan yang benar, kita ini sebenarnya beribadah juga, tapi kita memperhambakan diri, diperbudak oleh Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah, gitu loh. Jadi kalau kita nggak kenal Tuhan yang benar, kita sedang menyembah Tuhan yang tidak benar. Itulah intinya. Betul. Akhirnya kesimpulannya kelakuannya juga nggak benar ya kan? Betul. Itu dia. Itu akibatnya. Jadi disangkanya dia sudah menyembah Allah yang benar, sehingga perbuatannya sehingga dia merasa hebat, sehingga merasa dirinya benar. Itu dia yang membuat bahaya dalam kehidupan. Kembali ke jalan yang benar, makanya dengan adanya penyembahan yang berkenan bagi siapa yang mendengar bertobatlah. Kami datang memperkenalkan kepada saudara-saudara Allah yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah Allah yang dikenal, yang datang dengan memberikan keselamatan, anugerah. Kan betul kan Pak Jukinsu? Kita diberikan anugerah keselamatan. Bukan oleh karena gagah dan hebatnya kita, tapi karena kasih karunia. Berkat yang tidak terhitung. Oke, dilanjut. Datang si Raja Kafir Pak. Saya kalau datang Raja Kafir, saya langsung diam dulu dah. Datang Raja Kafir. Biar diantamnya lu kafir-kafir itu semua dulu. Oke, terima kasih. Salam Pak Raja. Salam Pak. Udah ketiduran Pak Raja. Shalom. Shalom. Kumpul semua ini. Para hamba Tuhan ini Pak Karyanto, shalom. Pak Jukinsu. Salam Pak. Pak Franky ini mau sekolah Pak Franky katanya Pak Jukinsu itu. Oh, mantap lah. Iya. Sekolah lagi. Sudah dosen ini yang mau nyekolahkan yang punya channel, Oh. Yang mau sekolah Alkitab. Oh gitu. Iya, sekolah itu kan nggak ada tamat-tamatnya ilmu itu Pak. Ya. Jadi terus Pak, ada orang kan sekolah Pak, ceritanya ini sekolah sudah selesai, udah tamat 3 tahun sekolah, begitu tamat lupa semua ilmunya Pak. Jadi dia harus sekolah lagi. Nah itu Pak Franky mungkin itu ya mau sekolah seperti itu. Ini Pak Perionto dalam rangka apa ini? Bagaimana? Dalam rangka apa ini di Medan ini? Jalan-jalan lah. Bah, jalan-jalan ya. Oh ya sudah jadi kan? Gimana? Rumah di Nias untuk ini sudah jadi kah pembangunan itu? Rumah? Iya, udah Pak.
Jadi untuk apa itu pembelajaran Alkitab atau bagaimana Pak Parianto itu? Bagaimana? Seperti rumah anak terang begitu kah? Kayak si Paut Sang ya, Debat. yang paut. Oh ya, PAUD ya. Paut. Iya. Oke Saya deh. udah bikin paut, Ya. Loh, PAUD tapi berarti pembangunannya belum selesai sempurna. oh. Ya Pak. Suara saya jelas nggak sih kok suara Pak Parianto putus-putus? Putus-putus ya. Kalau saya Terdengar jelas nggak suara dengan Pak saya? Raja. Di Bapak kali. Oh, berarti di Medan yang Nah, di Bapak. iya soalnya Pak Parianto putus-putus suaranya. Iyalah, semoga untuk sekolah PAUD-nya ya bagus-bagus berjalan nanti, lancar ke depannya ya Pak Parianto. Amin Pak Amin. Raja. Amin. Pak, kalau Pak Juginco di mana ini Pak Juginco? Saya Riau, Pak. Iya. Riau. Pekanbaru, Pak. Kan baru. Di Pekanbarunya atau di Riau? Di Pekanbaru. Kota Kota Pekanbaru. Kota. baru Pak. Iya. Ya udah dekat-dekat semua lah itu. Pak Franky yang jauh dia. Di Abu Ya, Pak Dhabi, Franky. di Padang Gurun itu. Padang Gurun. Di Abu Dhabi. Iya. Padang Gurun, Ya, Pak. di Pak situ Franky dia ini. udah bisa saya bawa memasang saluran air supaya bisa dibawa Mantap ke itu. Indonesia. Ya, bisa juga air jam-jam. Itu kalau di sana modelnya sistem tetes Pak Franky. Kalau di pertanian di padang pasir itu sistem tetes kayak di Israel itu. Nggak bisa mengalah ke sistem pertanian Israel lah. Makanya sekarang Afrika udah menerapkan ilmu Israel ya. Sekarang di Afrika itu di kota apa itu jago sekarang. Indonesia aja yang terus nggak akan bisa maju dan nggak menerima. Makanya di NTT kan sekarang udah maju kan. Udah berjalan teknik apa di sana, teknik orang Israel di sana diundang mereka. Maka sekarang makin bagus pertanian di sana. Makanya kalau orang nggak dirubah sistem apa itu sekarang, politik aktif kita ini sama Israel kepayah terus nggak maju-maju kita. Ya itulah. Bagaimana Raja Kafir? Itu harus Ini sekarang kita terbuka. judulnya ini sekarang penyembahan yang berkenan Itu, kepada Pak. Allah. Kira-kira bagaimana? Jangan jadi Raja Kafir terus. Ya lalu Ayo, gimana Raja maksudnya kita menjadi miskin firman atau bagaimana Pak Franky? Iya, itu judulnya penyembahan yang Ya berkenan. maksudnya bagaimana Pak Franky ini? Maksudnya jangan Ya, oh bagaimana kita bisa menyembah supaya berkenan? aku kan tadi ya kita menyembah dalam roh dan itu kan sudah diajari dalam air dan roh. Kita menyembah bukan dalam kedagingan, penyembahan yang benar. Ya, yang jelas kita enggak di hadapan Tuhan itu kan Tuhan kita itu kan roh, maka kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Begitu Pak Franky. Gitu ya. Kalau kita mau membela Allah itu roh dan kebenaran juga. Ya, sudah dibilang ayatnya roh dan kebenaran kok. Allah itu roh. Ya kan, dan kebenaran. Jadi kalau saya datang untuk membela Gimana Allah ayatnya itu itu? bagaimana itu? Itu berkenan nggak itu? Suaranya putus-putus Pak Franky. Iya berarti signal ya. Ini signal sekarang yang kurang bagus sekarang. Kenapa ya sekarang? Sudah hampir semua mengeluh sekarang signal nggak bagus. Itulah. Makin rusak apa ini cuaca ini?
Cuacanya tuh orang yang memang rusak sekarang ya. di tempat saya pun gelap gulita itu tadi. Jadi memang ya. Di tempat lain bagus, tempat ya nggak sama. Jadi ini saya tadi tempatnya roomnya Pak Bom terlempar sendiri. Tahu-tahu masuk ke roomnya ART 3 Batu. Gimana itu? Tadi topiknya di Yohanes 4:24 Pak Jukinsu. Temanya ya Pak Jukinsu, bukan? Iya, iya. 4, Oh, 23, Yohanes 24. ya. Iya. Putus-putus. Kan ya gini Bang. Putus ya? Ya, tempat saya nggak tahu ya. Kalau aku mendengar Pak Jukinsu putus. Kalau Oh iya ya. suaraku putus nggak? Suara Bapak? Iya. Enggak, sekarang kadang-kadang putus-putus. Jadi memang signal ini memang betul-betul sudah makin apa sudah terjadi Gitu ya. apa ya. Ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang putus-putus. Sudah terjadi kali apa ini. Pergeseran apa ini. Pak Raja. Pak Raja. Iya. Iya Pak. Jadi kan waktu Yesus ketemu sama perempuan Samaria itu kan, Yesus bilang kan begini, akan Ya. datang waktunya orang tidak menyembah di gunung ini. Gunung ini maksudnya gunung Kerozim kan, tempat orang Samaria menyembah Tuhannya. Dan juga bukan di Yerusalem, tempat bangsa Israel menyembah Tuhan. Ya, tetapi ya manusia akan menyembah dalam roh dan kebenaran karena Tuhan itu roh. Dulu Ya. bangsa Israel Utara itu Samaria yang menyembah di bukit itu. Lalu orang Israel di Yerusalem. Itu artinya menyembah di satu tempat. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, akan datang pada waktunya enggak lagi di tempat ini atau di tempat itu. Enggak. Karena Tuhan itu roh. Yang penting kamu itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, itulah yang diajarkan Tuhan ke kita sekarang. Makanya kita menyembah itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak juga menghadap kemana, ke kiri, barat, selatan, tidak. Tapi ketika engkau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, di mana saja, kapan saja, yang berkenan kepada Tuhan, maka penyembahanmu, ya, itu yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, intinya, kita diajarkan menyembah Tuhan itu kapan saja dan di mana saja. Tapi harus dalam roh dan kebenaran. Dalam roh maksudnya apa? Karena Tuhan itu kudus, maka kita kan terlahir sebenarnya berdosa, manusia mati rohani. Nah, nggak bisa datang menyembah Tuhan yang roh. Maka kita harus dihidupkan kembali, perlu lahir baru. Maka ketika roh kita hidup, nah maka sefrekuensi dengan Bapa yang roh, Tuhan yang roh. Nah, kayak ketika kita satu frekuensi di mana saja ya kita bisa menyembah Tuhan. Gitu loh. Nah, jadi pengenalan akan Tuhan itu penting untuk kita menyembah dengan benar dan berkenan. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, maka penyembahan kita, ibadah kita pun sebenarnya sia-sia. Persembahan kita pun sia-sia. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang roh, yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Firman yang sudah menjadi manusia itu, mengambil rupa manusia. Kenapa? Karena Tuhan kalau nggak memperkenalkan diri kepada kita, kita nggak kenal dia. Hebatnya Tuhan kita adalah Tuhan yang memperkenalkan diri melalui pribadi Yesus. Maka, kalau kita lahir baru, kita kenal Tuhan, pasti kita nggak salah menyembahnya. Kasian kan orang yang nggak kenal Tuhan itu, Pak. Makanya ayat Galatia tadi, pada hakikatnya kita tidak mengenal Tuhan, kita menyembah Tuhan yang salah. Gitu Pak Raja. Iya. Ya, luar biasa memang.
Itu kan sebetulnya di Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 itu kan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, itu kan menggenapi Yohanes 4 ayat 24 itu ya Pak ya. Kalau di Betul Pak, lahir baru tuh. ya, Roma 8 ayat 13, apa bunyinya Pak Jukinju? Roma 8:13 ya. Roma 8:13. Roma Roma 13. Sebab 8:13. jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh besar ya, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah itu. Ya, berarti ada kolerasinya ya. Saya nggak bawa Alkitab. Ya. Kemudian ke Ya. Galatia 6 ayat 8. Coba Pak Jukinju minta tolong Galatia 6. Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh besar, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, roh besar. Haleluya, Bang, luar biasa firman Tuhan. Ini semua saling terkait memang ya Pak ya. Oh iya Pak. Ya memang, iya. Jadi itulah luar biasanya Tuhan Yesus ya, di dalam memberi pengajaran kepada kita sebagai umatnya ya, di dalam hal berkehidupan, di dalam kita untuk menghormati sesembahannya ya. Kita sudah diajari untuk menyembah di dalam roh, bukan kedagingan. Ya, jadi luar biasa Pak Kinsu ya atas penyampaian firman Tuhannya. Saya kembalikan waktunya ke yang punya channel. Bapak, silakan Bapak dilanjut. Ya, ini Pak Franky masih ada tambahan? Apa lagi? Oh, udah di gua hira ini Pak. Itu di ini ya, di live chat itu ada Pak Kris Lam ngapa, Pak Wong Ela kenapa nggak mau naik? Ayo naik. Pak Franky lagi bikin kopi Bapak. Dilanjut aja Pak Jukinsu. Ayo Pak Krislam ngapa? Pak Wong Eli. Naik Pak. Panjang nih malamnya, malam Jumat, malam Sabtu nih ya. Malam Sabtu nih Pak, bukan malam wajib. Ini malam Sabtu bukan malam Minggu ini. Malam Sabtu lah. Inilah Pak kalau di gua Franky. hira nggak salah lagi hari. Rasulan ini Jumat malam. Mau nyanyi tadi Pak Franky? Kok di mood? Salah apa itu Pak tadi? Salah picit. Dia kan suka gitu Pak, salah picit dia. Berarti masih suka memijit-mijit Pak.
Pak Jukinsu, Ya Pak. saya kan lagi cari pertanyaan ini. Lagi ya belum Nah, ketemu sih. Siapakah yang lebih tua, Ayub atau Abraham itu? Lagi Ayub saya sama cari. Abraham. Ya, Iya. kalau nanti dicari literatur pastinya Pak ya. Kalau dari cerita-cerita sebenarnya ada yang mengatakan lebih tua Ayub, karena kitab yang termasuk kitab yang paling tua Ayub itu ya. kan Ayub ya. Nah, tapi nanti saya cari ininya. Umurnya Saya kan juga pernah, umurnya juga lebih tua Ayub ya daripada Abraham ya. tapi itu kan cerita Pak. Tapi kan kalau kita mau bilang ini kan harus ada apanya Pak, ada referensinya ya. Kalau dalam Iya, iya. silsilah ini Pak, saya kan yang dalam buku silsilah penebusan, sejarah penebusan Pak. Ya, sejarah penebusan itu nggak ada di atas Abraham itu Ayub, nggak ada Pak. Maksudnya gimana Pak Jukinsu? Jadi gini, dalam buku sejarah penebusan Pak, yang Abraham Park itu kan bicara tentang kejadian sampai Wahyu, itu kan berbicara tentang Kristus. Sebenarnya semua dari kejadian sampai Wahyu itu bicara tentang sejarah penebusan. Mau dilihat dari Iya, orang betul. sejarahnya maupun dari karyanya gitu ya, ceritanya. Iya. Nah, dari kronologi bapak-bapak leluhur itu di atasnya Abraham tidak ada Ayub Pak. Maksudnya Iya. Abraham, Terah, Nahor, Seruk, Rehu, Pelek, Eber, Sela, Arpaksad, Sem, Nuh, Lamek, Metusalah, Henok, Yared, Mahalalel, Kenan, Enos, Adam. Tidak ada di antara itu Ayub. Padahal Ayub itu termasuk orang luar biasa kan. Tapi ada yang Nah, cerita kalau kitab Ayub itu termasuk kitab yang tua gitu loh. coba Pak Jukinsu coba baca Ayub 1 ayat 1, saya baru mencari ini Pak. Ayub 1 ayat 1 ini. Lagi saya Ayub 1 ayat 1 ya. iya. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Nah, Orang itu saleh dan jujur. Ia takut Allah dan menjauhi kejahatan. iya. Nah, Uz ini Pak, tanah Uz ini kan anaknya Nahor toh Pak, Nahor, saudaranya Abraham. Nahor ya. Nahor. Uz ini coba Pak Jukinsu Kejadian 22 ayat 21 coba Pak. Benar. Kejadian 22 ayat 21 ya. Kejadian 22 ayat 21. Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kamuel ayah Aram. Jadi ayat 20-nya, sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Us anak sulung Ya, dan Pak. Bus adiknya. Ya. Ya, berarti ada kolerasinya dengan Ayub ini kan di tanah Uz. Berarti ini kan Ya. turunannya ya toh, Pak. Kita cari di situ Kalau kan bisa. begitu, kalau seandainya yang di Ayub 1 ayat 1 tadi di tanah Uz itu merujuk kepada Uz anaknya si Nahor, anak Nahor, sedangkan dikatakan begini, sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak laki bagi Nahor, berarti kan mereka ada dalam satu zaman kan? Iya. Karena dia
mendengar berita loh, berarti masih hidup itu si Nahor, ya. Nah, Ya. kalaulah dulu kan begini, tanah-tanah atau geografi atau satu tempat itu kan mengacu kepada nama orangnya ya. Nanti ada Nod, ada apa Ya. namanya Babel itu kan dari siapa namanya itu? Udah lupa. Edom juga ada. Kalaulah Ayub itu tinggal di Uz, berarti kan Ayub ada setelah Uz ya kan Pak ya? Nggak mungkin Ayub ada dulu baru Uz. Berarti Uz Betul. ada, baru setelah itu Ayub. Nah, kalau Uz ada setelah Ayub, sedangkan Uz itu adalah anaknya si Nahor yang notabene hidup sejaman dengan Abraham ataupun bersamaan waktu itu pernah ketemu. Berarti daerah Uz adalah daerah anaknya Nahor, Uz. Nah, kalau si Ayub tinggal di Uz, berarti Ayub setelah itu, Pak. Nah, berarti lebih dulu Abraham daripada Ayub. Secara logika nih loh, secara logika. Ya. Secara logika nih. Ini Tapi seperti soalnya pertanyaannya soalnya masalah umurnya ini loh Pak, tua mana itu loh Mas. Soalnya kalau tuanya Pak, ya udah jelas lah Pak. Kalau tuanya dikatakan begini, sedangkan Abraham dan Nahor bapaknya Uz sepantar lah, bukan sepantar lah, hidup sejaman. Baru Nahor dengan istrinya Milka punya anak yang namanya Uz. Nah, Uz pasti kan bermukim di situ, Pak. Baru kota itu namanya Uz. Baru Ayub tinggal di Uz. Ya udah pastilah lebih tua, logikanya lebih tua Abraham, Pak. Nah, cuma Abraham itu kan umurnya cuma 175 Pak. Ayub 100 itu kan umurnya 75 tahun toh. Kalau nggak Uz salah. itu ya 175. Abraham. Nah, sedangkan Ayub kan lebih dari umurnya Abraham kalau nggak salah itu. Kalau masalahnya kan begini, kalau tuanya lebih tua mana, kalau umpamanya lebih panjang si Ayub, anggaplah dia lebih tua, lebih panjang umurnya. Tapi kalau lah dia lahirnya lebih dahulu si Abraham kan tetap lebih ini, Pak. Kecuali Ya, harusnya mereka logikanya Iya. Logikanya tua Abraham ya, Pak ya. gimana? Logikanya tua Abraham ya. Udah pasti, Pak. Iya. Jadi kalau dalam sejarah penebusan itu, Pak, Adam itu ketemu sampai generasi ke-9 sampai ke-9 ya, termasuk dia. Jadi dia itu kan ketemu sama Metusalah dia ketemu, sama Lamek dia nggak ketemu. Sama Lamek ketemu 50 berapa ya? 56 tahun. Ya. Lamek bukan anaknya Kain ya, Pak? Bukan ya? Bukan, Lamek anaknya Metusalah, Pak. Itu salah. Jadi Iya, ada Lamek anaknya Metusalah baru Nuh ya, Pak ya. Bapak Nuh ya. Nuh nggak ketemu sama Adam, nggak ketemu. Nuh sama Adam nggak ketemu. Iya. Kalau nggak salah itu kan ranking keturunan ke-10 Nuh ya dari Adam itu. Ya, 10. Jadi sampai yang ke-9 sampai Lamek dia ketemu, Pak. Nah, makanya di dalam sejarah penebusan itu menarik sekali begini. Kenapa generasi sampai generasi Nuh itu generasi yang luar biasa, Pak? Karena setelah Adam bertobat, Adam itu punya tanggung jawab menceritakan apa yang dialaminya di sorga kepada manusia-manusia yang di luar di sorga gitu. Kan cuman Adam yang, maksudnya orang sorga itu Firdaus, Pak ya. Nah, kan cuman Adam sama Hawa yang pernah mengalami
Firdaus, Pak. Ya. Nah, pasti keturunannya sampai yang ke-9 ini waktu mendengar pasti seru sekali kan. Karena dia ada menceritakan keadaan di Firdaus, keadaan sebelum doa dosa ada. Wah, dia ceritakan, aku bisa memerintah hewan-hewan, aku berkuasa atas ini sebelum jatuh dalam dosa. Aku bisa bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, diceritai semua. Nah, dia bandingkan sampai hari ini loh, ketika aku udah ada di dunia ini setelah diusir dari Firdaus, keadaannya begini. Nah, apa kelebihan ketika kita belum berdosa, ketika manusia sudah berdosa kehilangan kemuliaan? Itu dia ceritakan, Pak, ke keturunannya. Nah, makanya generasi sampai 9 itu generasi luar biasa, Pak. Sampai juga ke Nuh. Nuh memang tidak ketemu sama Adam, tapi dia kan masih ketemu sama Metusala, sama Henok, sama generasi masih ketemu, Pak. Nah, itu mereka cerita. Ada tanggung jawab menceritakan tentang kebenaran. Dari situ kita bisa belajar bahwa penting sekali kita menceritakan juga ke anak-anak kita, mengajarkan siapa Tuhan yang benar yang kita sembah ini. Gitu loh. Nah, makanya sebagai kepala keluarga ada kewajiban kita untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan kepada minimal mulai dari saat anak-anak kita, Pak. Ini Itulah yang generasi Adam sampai ke Nuh ini kan yang paling tua sendiri kan Metusalah toh, Pak. Paling tua ya, sendiri, betul. Kalau nggak salah. Metusalah, betul. Metusalah 969. Ya, Adam cuma 930. Iya. Metusalah itu ketemu masih bertemu sama Nuh 243 tahun, Pak. Bayangi. Iya. Sedangkan Set itu tua-tua semua. Ya? Tua-tua semua umurnya. Hampir 1000. Betul. Nah, Set ketemu sama Nuh 800 tahun. Enos ketemu sama Nuh 695. Kenan bertemu sama Nuh 805 tahun. Jadi lama-lama, Pak. Nah, mereka pasti berdiskusi, bercerita tentang Tuhan itu seperti apa. Ya, tentu sumbernya dari Adam ya. Gitu. Ya, coba Pak Jugensu. Ini kan ada Lamek, anaknya Nuh itu juga anaknya Kain itu juga Lamek, coba Pak. Kejadian 4 ayat 23, Pak, coba. Kejadian berapa? 4 kalau nggak salah ayat 23. Kejadian 4 ayat 23. Kejadian 4 ayat 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan anaknya Zila. Kain itu, Pak. Ya, bentar ya. Kita baca dari ini, keturunan Kain, Set dan Enos. Ya. Kita baca dari ayat 17 lah ya. Iya, Pak. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Nah, kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamakan kota itu Henok menurut nama anaknya. Bukan Henoknya bapaknya Metusalah loh itu, Pak. Beda loh ya. Iya, bukan. Namanya sama-sama. Iya. Ini kan lagi cerita dari keturunannya Kain, Set dan Enos. Nah, nanti gini, bagi Henok lahirlah Irak. Nah, dan Irak itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael. Bukan Metusalah loh, Metusael. Iya. Dan mirip-mirip. Dan Metusael memperanakan Lamek. Nah, ya, Lamek mengambil istri 2 orang, yaitu yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah, adiknya ialah Yubal. Ialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. 23. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek,
pasanglah telingamu kepada perkataanku. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali. Nah, itu kan ada rahasia di situ, Pak. Siapa yang dibunuh Lamek, Pak? Kira-kira itu, Pak. Oh, gitu ya. Ya itu, Pak. Itu saya sudah cari juga itu siapa yang dibunuh Lamek Ya itu. oke lah, daripada kita cari dulu, kita nyanyi dulu supaya jangan bingung. Oke. Ya, oke, Pak Franky, silakan. Terima kasih Pak Juginsu. Ya, Lanjut. Pak. Salahku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Salahku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak pun menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku.
hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, silakan dilanjut lagi pembicaraan sementara sudah damai di hati. Pak Aritonang, Iya, Pak. nggak Nggak nyanyi ada lagi Bapak? yang mau masuk. Nggak ada kayaknya. Iya, pada ngantuk mungkin. Atau lagi apa di Gua Hira. Kalau nggak ada, Pak, kita tutup aja lah, Pak. Ya, kita berdoa. Ya, berdoa aja, Pak. Ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu, di mana kami boleh sharing kebenaran firman-Mu pada malam ini. Terima kasih untuk setiap kami yang ada di room maupun yang ada di YouTube Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, bisnis kami, terlebih anak-anak kami dalam studi Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau dimuliakan atas pekerjaan usaha pelayanan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapapun ke depan yang akan menonton, biarlah boleh mengerti bahwa pengenalan akan Tuhan yang benar menentukan bagaimana hidup yang kekal dan bagaimana kami tahu menyembah Tuhan sehingga penyembahan kami adalah penyembahan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati channel ART 3 Batu, Pak Aritonang dan keluarga, Pak Raja dan keluarga, Pak Prengki dan keluarga, dan saudara-saudara kami yang ada di live chat juga Tuhan. Berkati kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam kuasa perlindungan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, mungkin ada yang akan istirahat. Tutup bungkus diri kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna dalam istirahat kami, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan baik untuk melakukan aktivitas terlebih memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jukinsu. Terima kasih semuanya. Sama-sama Pak Raja, Pak Prengki, Pak Aritonang. Salam semuanya. Shalom. Salam. Segala perkara dapat ku tanggung